Pada masa ketika sejarah manusia masih dituliskan dengan tinta yang berasal dari jelaga api dan minyak hewan, ketika lembaran-lembaran kisah masih disampaikan dari mulut para pengelana yang singgah dari satu kota ke kota lainnya, terdapat sebuah wilayah luas yang membentang dari barat pegunungan Zagros hingga timur padang-padang rumput dan gurun panjang yang menuju tanah India. Di tanah itu tumbuh dan berkembang dua bangsa besar yang kelak akan meninggalkan jejak kuat dalam perjalanan sejarah dunia, yaitu bangsa Medes dan bangsa Persia. Keduanya adalah bangsa yang sering disebut sebagai saudara jauh dalam rumpun manusia kuno. Mereka bangkit melalui proses panjang yang mencakup peperangan, aliansi, persatuan, perpecahan, serta penyatuan kembali, hingga akhirnya membentuk kekuasaan yang mampu menandingi kerajaan besar dunia pada masa itu. Dalam pandangan umum para ahli sejarah dunia, bangsa Medes adalah bangsa yang lebih dahulu muncul sebagai kekuatan politik yang terorganisir. Mereka menghuni sisi barat dataran tinggi Iran, memanfaatkan alam berbukit dan pegunungan sebagai benteng alami. Bangsa Persia, yang berasal dari wilayah lebih selatan dan tengah dataran tinggi yang lebih luas, merupakan bangsa yang memiliki budaya tangguh, disiplin tinggi, dan kemampuan adaptasi luar biasa. Ketika kedua bangsa ini mulai berinteraksi, kadang sebagai saudara, kadang sebagai pesaing, kadang sebagai sekutu, keduanya membentuk fondasi bagi kekuasaan besar yang kelak dikenal sepanjang sejarah dunia kuno sebagai kerajaan yang luas, makmur, dan kuat. Namun di sudut lain dunia, para pemikir muslim yang hidup berabad-abad setelah masa kejayaan kedua bangsa itu mulai menafsirkan dunia dengan cara yang berbeda. Mereka membaca kitab suci, menelaah ayat-ayat, merenungkan kisah-kisah para nabi, serta mempelajari riwayat yang mereka warisi. Salah satu kisah yang sangat sering dibicarakan oleh para ulama terdahulu adalah kisah tentang kaum yang sangat banyak dan sangat kuat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini muncul dalam kitab suci Islam yang menyebut keberadaan mereka dalam konteks perjalanan seorang hamba yang diberi kekuasaan di muka bumi oleh Tuhan. Hamba itu adalah sosok yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Dalam perjalanan panjangnya, ia menjelajahi wilayah sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, hingga akhirnya mencapai suatu titik yang berada di antara dua gunung besar. Di sana, ia bertemu sebuah kaum yang memohon pertolongannya untuk membangun dinding raksasa demi mengurung kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj, karena kehancuran yang mereka timbulkan tidak dapat ditanggung oleh masyarakat di sekitarnya. Ayat-ayat dalam kitab suci yang menceritakan tentang peristiwa itu membuat banyak pemikir mencoba mencari letak geografis dinding tersebut. Mereka mencoba menghubungkannya dengan dataran luas di wilayah Kaukasus, pegunungan tinggi di Asia Tengah, bahkan wilayah jauh seperti daerah timur laut. Pada masa kekuasaan Islam telah mencapai Persia, banyak wilayah yang baru saja ditaklukkan memiliki bukti-bukti arsitektur berupa tembok panjang, dinding penghalang, atau benteng kuno. Di antaranya terdapat dinding yang dibangun oleh kekuasaan Persia untuk menahan serangan suku-suku dari utara. Karena rupa tembok itu tampak sangat kuat, memanjang, dan berada di antara gunung-gunung berbatu, sebagian masyarakat yang tidak membaca sejarah secara mendalam mengira bahwa tembok itu adalah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Pertanyaan pun muncul, jika dinding itu adalah tembok Persia, siapa sebenarnya kaum yang mereka hadapi? Apakah kaum yang mereka hadapi berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Jika demikian, apakah bangsa Persia atau bangsa Medes memiliki hubungan tertentu dengan bangsa yang disebut dalam kitab suci itu? Dan apakah mungkin bangsa Medes dan bangsa Persia merupakan keturunan atau kerabat jauh dari kaum yang kelak akan keluar pada akhir zaman dan menimbulkan kekacauan besar di dunia? Pertanyaan demi pertanyaan seperti ini telah muncul sejak masa lampau, terutama ketika para cendekiawan muslim berusaha menggabungkan pengetahuan agama dengan pengetahuan sejarah manusia. Namun perlu disadari bahwa sebagian besar pertanyaan semacam ini tidak memiliki jawaban pasti, karena kitab suci tidak memberikan garis keturunan atau identitas etnis bagi kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Mereka hadir sebagai simbol dan kenyataan sekaligus sebagai kaum nyata yang akan muncul pada waktu yang ditentukan. Namun ciri-ciri mereka hanya ditampilkan melalui sifat dan perbuatan, bukan melalui identitas bangsa. Dalam literatur tafsir klasik, terdapat pendapat kuat yang menyatakan bahwa kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj adalah keturunan dari Yafits bin Nuh. Jika mengikuti jalur ini, maka garis keturunan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan bangsa Medes dan bangsa Persia, menurut tradisi sejarah umum. Bangsa Medes dan bangsa Persia dalam catatan sejarawan dunia dikenal berasal dari rumpun Indo-Iran
yang terbentuk dari perpindahan suku-suku kuno melalui jalur migrasi besar manusia. Mereka membentuk kelompok-kelompok budaya, menciptakan bahasa yang kompleks, mengembangkan tradisi seni, hukum, serta sistem kepercayaan yang berbeda dari bangsa-bangsa utara yang lebih nomaden. Namun, manusia adalah makhluk yang senang menghubungkan titik-titik misteri. Ketika mereka melihat kekuasaan Persia yang seakan tidak dapat ditandingi, ketika mereka menyaksikan cerita tentang raja-raja yang dapat berkuasa dari ujung barat hingga timur, ketika mereka mendengar kisah pasukan-pasukan besar yang bergerak seperti gelombang, sebagian dari mereka mulai membayangkan bahwa bangsa dengan kekuatan sebesar itu mungkin memiliki hubungan dengan kaum yang disebut dalam kitab suci. Tetapi para ulama yang mempelajari tafsir secara mendalam selalu mengingatkan bahwa kekuatan suatu bangsa bukan menjadi penentu bahwa mereka adalah keturunan kaum tertentu. Kekuatan bukanlah bukti, kemegahan bukanlah tanda, dan kemasyhuran bukanlah dalil. Apa yang dijelaskan dalam kitab suci tentang Ya'juj dan Ma'juj bukanlah gambaran kebudayaan tinggi, melainkan gambaran kaum yang merusak, yang bergerak bagaikan banjir besar, tidak mengenal aturan pemerintahan, dan tidak membangun peradaban. Gambaran ini tidak sesuai dengan karakter bangsa Medes dan bangsa Persia yang sepanjang sejarah dikenal sebagai pembangun peradaban, bukan perusak peradaban. Sementara itu, para ahli sejarah Muslim awal yang mencoba menelusuri hubungan geografis, yakni hubungan berdasarkan kedekatan lokasi, pernah mengemukakan satu kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang hidup di sekitar pegunungan yang sama atau wilayah yang sama mungkin memiliki sejarah yang bersinggungan dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Namun pendapat ini hanya sebatas kemungkinan yang bersifat geografis, bukan genealogis. Mereka memandang bahwa jika dinding Zulkarnain memang berada di wilayah Kaukasus, maka besar kemungkinan bangsa-bangsa yang hidup di daerah itu pernah mendengar cerita tentang dinding tersebut. Mereka mungkin pernah berinteraksi dengan bangsa-bangsa liar dari utara yang memiliki tabiat keras. Tetapi hubungan kedekatan tempat tidak berarti bahwa kedua bangsa itu memiliki hubungan keturunan. Dalam pandangan lainnya, bangsa Medes dan bangsa Persia disebut sebagai aktor besar yang menguasai wilayah luas. Mereka mengatur administrasi, membangun sistem perpajakan, menciptakan hukum tertulis, memiliki kepercayaan yang kompleks, serta memiliki tradisi yang jelas dan tertata. Bangsa seperti ini tidak sesuai dengan ciri-ciri kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj yang lebih digambarkan sebagai kelompok pengembara liar yang tidak mengenal peradaban. Maka para ulama yang condong pada pemahaman tekstual menganggap bahwa menyamakan bangsa Medes atau bangsa Persia dengan kaum yang disebut dalam kitab suci adalah suatu penyimpangan dari makna yang sebenarnya. Namun ketika cerita mengalir melintasi masa, legenda yang menyelimuti nama-nama besar sulit dipadamkan. Dalam masyarakat tertentu, kisah-kisah tentang bangsa yang sangat kuat dari timur sering dijadikan bahan untuk menafsirkan cerita-cerita lama. Ada pula masyarakat yang menafsirkan bahwa runtuhnya kekaisaran Persia di tangan pasukan dari Jazirah Arab adalah bukti bahwa dunia telah memasuki tahap perubahan besar, sehingga beberapa orang mencoba mengaitkannya dengan kisah-kisah akhir zaman. Padahal kisah itu berdiri sendiri dalam konteks sejarah politik dan religius, bukan dalam konteks akhir zaman. Pada titik inilah terjadi pertemuan antara dua dunia, dunia agama dan dunia sejarah. Masyarakat berusaha memahami salah satunya melalui yang lain, sehingga terciptalah kesimpulan-kesimpulan yang tidak selalu sesuai dengan ilmu. Dalam hal ini, para ulama selalu menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum nyata yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka berasal dari manusia, tetapi tidak disebutkan identitas kebangsaan mereka. Mereka adalah misteri yang akan terungkap pada waktu yang dikehendaki Tuhan, bukan misteri yang dapat diselesaikan dengan argumen geografis atau hubungan sejarah. Maka ketika kita membicarakan bangsa Medes dan bangsa Persia, kita sedang berbicara tentang peradaban manusia yang jelas jejaknya dalam sejarah. Kita dapat melihat peninggalan mereka, membaca prasasti mereka, menelusuri perjalanan raja-raja mereka, mengamati sistem sosial mereka, dan memahami kehidupan mereka. Sementara ketika kita membicarakan Ya'juj dan Ma'juj, kita sedang membicarakan kaum yang keberadaannya diberitakan oleh kitab suci, yang pergerakannya akan menjadi tanda besar dari akhir zaman, dan yang sampai saat ini keberadaannya berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Ketika kisah tentang bangsa Medes dan bangsa Persia terus ditelaah, baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para pemikir keagamaan, muncul kesadaran bahwa manusia selalu berusaha memberi makna pada dunia melalui dua jalur utama, yaitu jalur akal dan jalur keyakinan.
Kedua jalur ini tidak selalu bertentangan, tetapi seringkali membawa manusia pada pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Salah satu pertanyaan yang terus bergema dari masa lampau hingga masa kini adalah, apakah bangsa-bangsa kuno yang meninggalkan bekas peradaban besar di muka bumi memiliki hubungan dengan kaum misterius yang disebut dalam kitab suci, yaitu Ya'juj dan Ma'juj? Pertanyaan ini tidak pernah hilang, sebab kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita sejarah, melainkan berita tentang masa depan, tentang hari ketika dunia akan diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh manusia sebelumnya. Di tengah upaya mengaitkan peradaban historis dengan kisah akhir zaman, para cendekiawan muslim awal mencoba menelusuri petunjuk melalui kata-kata, ciri-ciri fisik, serta sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis. Namun petunjuk-petunjuk tersebut ternyata hanya memberikan gambaran umum, bukan gambaran yang dapat dipetakan kepada bangsa tertentu. Dalam kitab suci, tidak dijelaskan rupa wajah mereka secara detail, tidak dijelaskan warna kulit mereka, tidak dijelaskan cara berpakaian mereka, dan tidak dijelaskan secara pasti di mana mereka tinggal selain berada di balik dinding Zulkarnain sampai waktu tertentu. Oleh sebab itu, segala upaya untuk menghubungkan kaum ini dengan bangsa Medes dan bangsa Persia tidak memiliki dasar agama yang kuat. Namun tetap saja, karena manusia selalu mencoba mencocokkan kisah dengan bukti, muncul berbagai teori yang berkembang dari masa ke masa. Salah satu penyebab mengapa bangsa Medes dan bangsa Persia sering dimasukkan dalam daftar prasangka ini adalah karena wilayah yang mereka tempati berdekatan dengan kawasan pegunungan Kaukasus, yakni salah satu daerah yang sering disebut oleh para mufasir sebagai kemungkinan tempat berdirinya dinding Zulkarnain. Ketika para peneliti muslim terdahulu membaca catatan bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka menemukan bahwa wilayah utara Persia sering diserang oleh kelompok-kelompok nomaden yang datang dari padang-padang luas di sebelah utara. Kelompok-kelompok ini sering digambarkan sebagai bangsa yang keras, suka berperang, serta tidak memiliki peradaban yang stabil. Mereka hidup berpindah-pindah membawa ternak dan senjata, kadang menyerang perkampungan dan kota yang letaknya berdekatan dengan perbatasan. Maka tidak mengherankan jika masyarakat pada masa itu, yang belum memahami sejarah dengan cara modern, mengira bahwa kelompok liar itu mungkin adalah kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Dari sinilah lahir salah satu penafsiran populer di kalangan masyarakat, bukan di kalangan ulama, yang menyebut bahwa karena Persia memiliki tembok-tembok pertahanan untuk menahan kelompok-kelompok dari utara, maka bangsa Persia atau bangsa Medes pasti memiliki hubungan dengan kaum misterius itu. Padahal, jika dilihat dari kacamata sejarah, tembok-tembok tersebut dibangun untuk tujuan militer murni, yaitu untuk menahan serangan musuh dari wilayah stepa. Dalam sejarah dunia, banyak bangsa yang membangun tembok raksasa untuk menahan serangan musuh. Sebagai contoh, bangsa di Tiongkok membangun tembok panjang untuk menahan serangan bangsa dari padang rumput utara. Itu tidak berarti bahwa bangsa Tiongkok memiliki hubungan dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Tembok hanyalah instrumen pertahanan, bukan penanda keturunan. Namun narasi mengenai tembok Persia tidak berhenti di situ. Ada cerita rakyat yang berkembang dari masa ke masa, menceritakan bahwa di suatu tempat di belantara pegunungan terdapat pintu besi besar yang apabila diketuk akan menghasilkan suara menggema, seolah terdapat sesuatu yang hidup di baliknya. Kisah ini berkembang menjadi legenda yang menyebut bahwa suara itu berasal dari kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj yang terkurung di balik dinding raksasa. Para pengelana yang pernah mendengar cerita itu lalu mengulangnya di kota lain, dan cerita itu pun berubah bentuk, tumbuh, bercabang, menjadi semakin besar hingga tidak dapat dibedakan lagi antara yang nyata dan yang dibayangkan. Dalam cerita itulah kadang nama Persia, kadang nama Medes, dan kadang nama bangsa-bangsa di sekitarnya dimasukkan sebagai bagian dari kisah. Padahal para ulama yang mendalami ilmu tafsir telah menegaskan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa bangsa tertentu pernah berinteraksi secara langsung dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj sebelum kehancuran dinding pada akhir zaman mendatang. Dalam menguraikan hal ini, para pemikir muslim yang lebih rasional menjelaskan bahwa bangsa Medes dan bangsa Persia adalah bangsa yang memiliki struktur kehidupan yang sangat jelas. Mereka memiliki raja, pejabat, pasukan, pedagang, petani, seniman, dan pemikir. Mereka membangun kota-kota yang diatur secara administratif. Mereka memiliki sistem perpajakan yang teratur. Mereka memiliki aturan hukum yang disepakati bersama, dan mereka memiliki tatanan sosial yang tertib. Semua itu tidak sesuai dengan gambaran kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj yang digambarkan sebagai kaum yang tidak mengenal aturan, tidak menghormati peradaban,
serta tidak memiliki tujuan selain merusak dan menghancurkan. Ada pula uraian menarik dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa jika bangsa Medes atau bangsa Persia adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj, maka tentu kitab suci akan memberikan petunjuk jelas, terutama ketika umat Islam memasuki wilayah Persia pada masa perluasan kekuasaan di bawah kepemimpinan para pemimpin setelah wafatnya Nabi. Namun tidak ada satupun riwayat sahih yang menyatakan bahwa bangsa Persia memiliki garis keturunan yang mengarah kepada Ya'juj dan Ma'juj. Sebaliknya, banyak ulama yang memuji kecerdasan bangsa Persia, kemampuan mereka dalam memahami agama, serta peran besar mereka dalam membangun peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan, filsafat, bahasa, tafsir, dan seni. Jiwa ilmiah bangsa Persia justru dianggap sebagai salah satu anugerah besar dalam sejarah umat Islam. Maka sangat keliru jika bangsa sebesar itu disamakan dengan kaum perusak yang disebut dalam teks keagamaan. Walaupun demikian, tetap ada sebagian kecil masyarakat yang lebih menekankan pendapat-pendapat yang berkembang secara turun-temurun daripada penjelasan ilmiah. Mereka menganggap bahwa karena dunia masih menyimpan banyak misteri, mungkin saja terdapat hubungan yang tidak diketahui. Padahal dalam memahami kisah agama, manusia tidak boleh menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan secara jelas. Jika Tuhan tidak mengungkapkan asal-usul sebuah kaum, berarti hal itu tidak menjadi tanggung jawab manusia untuk mengetahuinya. Yang menjadi tanggung jawab manusia hanyalah mengambil pelajaran dari kisah itu, memperkuat keimanan, serta menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Kisah tentang bangsa Medes, bangsa Persia, dan Ya'juj serta Ma'juj akan terus menarik perhatian, sebab ketiganya mewakili tiga sisi kehidupan manusia. Bangsa Medes dan Persia mewakili sejarah, yakni sesuatu yang pasti, dapat ditelusuri, dapat dikaji, dan dapat dipelajari. Sementara Ya'juj dan Ma'juj mewakili masa depan, yakni sesuatu yang belum tampak namun diberitakan akan datang. Sesuatu yang bukan sekadar misteri geografis, tetapi misteri ajal dan waktu. Di antara keduanya manusia berdiri sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, selalu ingin memahami, selalu ingin menghubungkan, sehingga muncullah berbagai pendapat yang berbeda-beda. Ketika pembahasan mengenai bangsa Medes dan bangsa Persia semakin dalam, banyak pemikir menyadari bahwa dunia kuno bukan hanya sekadar kumpulan nama bangsa, melainkan kumpulan kisah tentang bagaimana manusia memahami dirinya sendiri melalui cermin sejarah. Dalam kisah-kisah itu terdapat pergulatan antara kehendak, kekuasaan, keyakinan, serta ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Sementara bangsa Medes dan bangsa Persia meninggalkan banyak peninggalan fisik berupa kota-kota, benteng, tembok, makam, prasasti, dan artefak. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak meninggalkan apapun bagi manusia saat ini, kecuali informasi yang datang dari wahyu. Dari sinilah dua jalur pemahaman muncul. Jalur sejarah memberikan kepastian, jalur wahyu memberikan peringatan. Namun ketika keduanya bersinggungan, muncullah ruang kosong yang sering diisi manusia dengan dugaan. Dalam tradisi lisan masyarakat kuno, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah Iran dan Kaukasus, terdapat cerita tentang suku-suku liar dari utara yang hidup dalam jumlah besar dan memiliki kebiasaan merusak setiap kali mereka bergerak. Suku-suku ini sering turun dari dataran tinggi, memasuki lembah, menjarah desa-desa, dan kembali ke daerah asal mereka sebelum musim dingin datang. Kehadiran mereka begitu menakutkan sehingga penduduk yang hidup di sekitar perbatasan meyakini bahwa kelompok-kelompok itu adalah perwujudan murka alam. Cerita tentang mereka tersebar dan lambat laun beberapa masyarakat yang menerima ajaran Islam pada masa awal menyamakan kisah itu dengan gambaran tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Namun, para ulama segera meluruskan bahwa kesamaan sifat antara dua kelompok tidak serta-merta menjadikannya satu entitas yang sama. Sebab kitab suci tidak menyatakan bahwa kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj pernah muncul sebelum tembok Zulkarnain dibuka pada akhir zaman. Pemahaman ini penting, sebab jika manusia menyamakan setiap kelompok liar dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj, maka mereka akan terjebak dalam kesalahan yang dapat mendistorsi makna sebenarnya dari kisah tersebut. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar kelompok yang merusak, tetapi bagian dari ketentuan ilahi yang berkaitan dengan perjalanan akhir dunia. Mereka tidak muncul berdasarkan siklus sejarah biasa. Mereka tidak bangkit karena perebutan kekuasaan. Mereka tidak memasuki kota-kota karena kelemahan pertahanan. Mereka muncul karena dinding yang menghalangi mereka akan dilemahkan oleh Tuhan, bukan karena kemampuan manusia. Ini adalah garis pemisah yang sangat jelas antara peristiwa sejarah dan peristiwa akhir zaman. Dengan demikian,
Jika dilihat melalui kacamata agama, tidak ada hubungan langsung antara bangsa Medes dan bangsa Persia dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Namun jika dilihat melalui kacamata pengalaman manusia yang hidup pada masa kuno, wajar apabila muncul dugaan-dugaan yang menyamakan peristiwa tertentu dengan apa yang pernah mereka dengar dari para dai pada masa awal penyebaran Islam. Mereka membandingkan kisah-kisah tentang bangsa yang sangat kuat dengan cerita tentang kaum yang jumlahnya jauh lebih besar daripada bangsa manapun. Walaupun kedua gambaran tersebut berbeda secara mendasar, manusia seringkali menghubungkannya karena kesamaan sifat yang tampak di permukaan. Ketika penaklukan terhadap wilayah Persia terjadi pada masa kepemimpinan setelah wafatnya Nabi, pasukan Islam yang memasuki wilayah tersebut terkejut oleh kecanggihan sistem administrasi dan pemerintahan Persia. Mereka mendapati jalan-jalan yang dibuat dengan teknik tinggi, sistem perpajakan yang teratur, catatan-catatan pemerintahan yang rapi, serta kebiasaan masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka telah hidup dalam struktur peradaban yang mapan selama berabad-abad. Dalam percakapan para ahli Islam pada masa itu tidak pernah muncul anggapan bahwa bangsa Persia adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Sebaliknya, ada banyak penghormatan yang diberikan kepada bangsa Persia, karena dalam banyak hal mereka memiliki kemampuan memahami ilmu agama yang sangat baik setelah mereka memeluk Islam, terutama dalam tradisi penulisan, filsafat, dan ilmu bahasa. Namun cerita mengenai bangsa liar di utara terus beredar. Cerita itu berkembang melalui jalur pedagang, pengelana, dan penulis kisah yang melihat dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Sebuah legenda bercerita tentang seorang pengelana yang pernah berjalan melalui lembah-lembah sempit di balik pegunungan tinggi. Ia mengisahkan bahwa ia mendengar suara gemuruh dari balik tembok besi. Ia mengisahkan bahwa suara itu terdengar seperti langkah-langkah ribuan manusia yang bergerak serempak. Cerita itu menyebar, dan karena masyarakat pada masa itu tidak dapat membedakan antara legenda dan kenyataan, cerita itu pun disangkutkan kepada kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Lalu, apakah dinding itu benar-benar ada? Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa tembok tersebut hanyalah bagian dari benteng pertahanan Persia terhadap suku-suku liar dari stepa bagian utara. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa suara-suara tersebut merupakan fenomena alam seperti suara angin yang terperangkap di celah-celah batu dan menghasilkan gema yang besar. Namun karena manusia lebih mudah percaya pada cerita yang menakutkan, legenda itu terus hidup hingga ratusan tahun. Ketika para penulis pada masa itu mencoba menggabungkan kisah legenda itu dengan pengetahuan agama, terjadilah penyimpangan kecil yang kemudian berkembang menjadi salah satu dugaan populer. Mereka mulai mengira bahwa bangsa Persia memiliki hubungan dekat dengan tempat di mana dinding Zulkarnain berdiri. Padahal tidak pernah ada dalil yang menyebut bahwa bangsa Persia berinteraksi langsung dengan Zulkarnain atau dengan kaum yang berada di balik dinding tersebut. Kisah Zulkarnain terjadi jauh sebelum lahirnya bangsa Medes dan bangsa Persia dalam bentuk peradaban yang dikenal oleh sejarah. Maka menggabungkan kedua kisah itu dalam satu garis sejarah bukan hanya tidak tepat, tetapi juga mengaburkan pemahaman tentang teks suci. Namun di balik semua perdebatan dan dugaan itu, terdapat satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu rasa takut dan rasa kagum manusia terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita mengenai kaum perusak, tetapi kisah tentang betapa kecilnya manusia di hadapan takdir Tuhan. Ketika mereka muncul pada akhir zaman, ketakutan manusia bukan disebabkan oleh keturunan mereka atau siapa nenek moyang mereka, tetapi karena jumlah mereka yang sangat besar dan kemampuan mereka untuk menghancurkan apapun yang mereka lewati. Mereka datang bagaikan gelombang yang tidak bisa dihentikan, bergerak tanpa henti, seperti badai yang melanda bumi. Jika bangsa Medes dan bangsa Persia telah meninggalkan sejarah yang dapat dibaca, kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj adalah sejarah yang belum terjadi. Jika bangsa Medes dan bangsa Persia memiliki struktur yang jelas, kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj adalah kelompok yang keberadaannya disembunyikan oleh Tuhan sampai waktu tertentu. Maka, pertanyaan tentang apakah bangsa Medes atau bangsa Persia adalah keturunan mereka seharusnya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana manusia memandang peristiwa masa depan itu dengan bijaksana, tanpa menambahkan dugaan atau asumsi yang tidak memiliki dasar. Ketika manusia terus menelusuri persinggungan antara sejarah dunia dan kisah-kisah wahyu, semakin jelas terlihat bahwa pencarian hubungan antara bangsa Medes, bangsa Persia, dan kaum Ya'juj serta kaum Ma'juj sebenarnya lebih mencerminkan keinginan manusia
untuk memahami dunia melalui pola-pola yang mereka anggap masuk akal. Manusia selalu ingin merangkum sesuatu yang besar dan misterius menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan. Mereka ingin mengaitkan masa depan dengan masa silam, ingin menjembatani peristiwa yang belum terjadi dengan peradaban yang telah lama runtuh. Namun keinginan itu seringkali membawa mereka pada kesimpulan yang tidak selaras dengan petunjuk agama maupun ilmu sejarah. Di kalangan masyarakat Persia pada masa awal kedatangan Islam, terdapat rasa segan yang mendalam terhadap leluhur mereka. Mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka adalah bangsa yang gagah, bangsa yang meninggalkan banyak warisan berupa seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, hukum, sastra, dan cara hidup yang tertata. Dalam jiwa mereka terdapat kebanggaan terhadap sejarah panjang yang telah mereka bangun sebelum datangnya gelombang perubahan besar ketika agama Islam tiba. Mereka menghormati raja-raja mereka bukan sebagai penguasa yang sempurna, melainkan sebagai simbol kejayaan bangsa. Maka ketika beberapa kelompok di tempat lain mencoba menghubungkan nama Persia dengan kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj, hal itu tidak pernah diterima luas, sebab kesimpulan seperti itu bertentangan dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Bangsa Medes pun demikian. Mereka dikenal sebagai bangsa yang lebih tua dalam sejarah kawasan tersebut. Meskipun tidak sepopuler bangsa Persia di mata dunia modern, bangsa Medes memiliki reputasi sebagai pendiri salah satu kekuatan penting yang menentang kekuasaan besar pada masanya. Mereka bersekutu, berperang, dan akhirnya melebur dalam kekuatan Persia. Jejak mereka tertanam dalam beberapa prasasti dan tradisi lisan yang diwariskan dari zaman ke zaman. Tidak ada catatan sejarah, baik dari sumber Persia, Yunani, maupun Timur Tengah, yang menyebutkan bahwa bangsa Medes pernah memiliki sifat-sifat yang serupa dengan gambaran kaum Ya'juj dan kaum Ma'juj. Mereka bukan bangsa liar, mereka bukan bangsa penghancur peradaban. Mereka adalah bangsa pembangun yang memiliki cita-cita politik besar, meski akhirnya sejarah membawa mereka ke dalam kesatuan yang lebih besar di bawah kekuasaan Persia. Di sisi lain, gambaran dalam kitab suci tentang Ya'juj dan Ma'juj selalu menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang tertib. Mereka bergerak seperti pasukan raksasa tanpa komando yang terstruktur. Gerakan mereka bukan hasil strategi militer, melainkan hasil dorongan naluri untuk menguasai dan merusak. Mereka bergerak seperti gelombang air bah yang tidak mengenal arah selain ke depan. Mereka tidak membangun kota, tidak memelihara peradaban, dan tidak meninggalkan struktur sosial yang dapat dipelajari. Gambaran ini sangat jauh dari karakter bangsa Medes dan bangsa Persia yang terkenal dengan disiplin mereka, dengan struktur pemerintahan yang terorganisir, serta kemampuan mereka untuk menciptakan jaringan administrasi yang luas. Meski demikian, kisah-kisah rakyat tentang gerombolan penyerbu dari utara sering menjadi bahan bagi para pengelana untuk menambahkan bumbu cerita. Mereka menceritakan kedatangan suku-suku liar yang tidak memakai pakaian layak, berbicara dengan bahasa aneh, dan hidup dalam barisan besar yang bergerak cepat seperti binatang buas. Cerita semacam ini mudah berkembang menjadi kisah tentang makhluk-makhluk yang datang dari tempat tersembunyi. Ketika kisah itu sampai di telinga masyarakat yang telah mendengar ajaran tentang Ya'juj dan Ma'juj, segera saja mereka menyamakan kedua hal tersebut. Namun kesamaan yang lahir dari legenda atau laporan perjalanan tidak dapat dijadikan kesimpulan tentang kebenaran wahyu. Para ulama selalu mengingatkan bahwa kebenaran sesuatu dalam agama tidak dapat ditegakkan dengan penafsiran liar yang tidak memiliki dalil. Sementara itu, dalam catatan sejarah, terdapat satu masa ketika bangsa Persia membangun tembok besar di utara wilayah mereka. Tembok itu dibangun bukan untuk mengurung makhluk-makhluk misterius, tetapi untuk menahan suku-suku penyerbu dari dataran tinggi. Tembok itu dibangun dengan batu besar dan logam tertentu, dirancang agar mampu menahan serangan musuh yang datang secara tiba-tiba. Bangsa Persia adalah bangsa yang terampil dalam memanfaatkan alam untuk keperluan militer, sehingga mereka sering membangun struktur pertahanan di lokasi-lokasi strategis.